Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya Kristoforus Sutrisno Taslim di dalam perenungan Sabda Bahagia. Perenungan hari ini saya akan ambil dengan tema tentang menasihati sesama saudara. Kita siapkan Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang indah yang boleh kami alami, walaupun kami dengan penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Terutama di masa-masa pandemi ini, kami rindu akan Engkau, menyambut Engkau Tuhan. Kami juga rindu akan firman-firman Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, hamba ingin membagi sebagian pengalaman hamba tentang firman yang telah Kau berikan kepada hamba. Untuk itu pakailah hambamu ini yang tak pantas ini. Sehingga apapun yang hamba sampaikan bukan dari keakuan dan keegoan hamba. Tetapi biarlah semuanya itu hanya datang daripada Engkau. Dan semua yang hamba sampaikan ini boleh tertanam di dalam hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan. Dan mereka dapat bertumbuh hanya di dalam nama Engkau yang punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan Injil kita Matius 18 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Suatu ketika saya menegur salah satu sahabat dekat saya yang juga termasuk anggota dewan paroki dengan penuh kasih atas perbuatan-perbuatannya. Tapi sayang, teguran, sapaan saya yang penuh kasih ditolak dan bahkan dia marah kepada saya. Saya pun mengajak suster untuk dapat menyapanya. Ini pun ditolak dan dia marah. Kita semua tahu dari Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang termasuk diri kita telah berbuat dosa sehingga telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berbuat dosa disebut orang yang sesat. Orang yang hilang. Yang harus dicari. Karena Allah tidak suka ada orang yang hilang. Tujuan akhirnya agar mereka memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku, kecenderungan dari kita adalah berbuat dosa. Sering kita berkumpul hanya untuk bergosip tentang keburukan-keburukan orang lain. Kita enggan untuk mengucapkan pujian atas kebaikannya. Dan ini dibenarkan dalam pepatah, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada gosip yang siap berhembus. Injil hari ini dengan jelas dan tegas disampaikan Yesus kepada kita semua, bahwa setiap keburukan yang dilakukan sesama tidak boleh dijadikan bahan cerita untuk digosipkan. Sebaliknya kita perlu menegur dan menasihati secara 4 mata. Namun pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang suka ditegur? Siapa yang suka keburukannya ditegur orang? Kebanyakan dari kita tidak suka ditegur atau dinasehati. Dan kebanyakan di dalam kehadiran kita secara 4 mata bukan menasehati, namun menjadi hakim yang memberikan penilaian vonis atas keburukan orang tersebut. Bukannya sebagai teman yang menasehati. Dan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Berhati-hatilah
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38b. Tidak selayaknya kita menghakimi dan menyudutkan orang yang berbuat kesalahan. Sebaliknya kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam dalam rasa bersalah, namun mengalami pemulihan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Injil Matius 18 ayat 15 telah menjelaskan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, kita harus menegurnya secara empat mata. Firman Tuhan tidak menyuruh kita sebagai penyiar berita dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Kita diperintahkan untuk menegur secara empat mata. Artinya, tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Kita harus bersikap sportif dan kesatria untuk berani menegur, bukan memperbincangkannya di belakang. Banyak kegagalan yang dilakukan oleh orang-orang percaya, di mana menegur secara empat mata kemudian disiarkan ke banyak orang. Atau juga menegur di hadapan umum. Sehingga hal ini menimbulkan rasa malu dan sakit hati dalam diri yang bersangkutan. Dan menimbulkan ketidakpercayaan lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita sendiri yang berada di posisi yang salah, kita pun harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan kita. Jangan lekas marah dan tersinggung bila kita ditegur. Teguran yang sehat menjadi dukungan yang sangat berarti bagi sesama untuk bertumbuh. Allah hadir dalam persekutuan orang percaya. Ayat 20 dalam Injil hari ini. Ketika kita menegur atau menasihati saudara kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita perlu meminta hikmat Tuhan dalam pelayanan menegur ini. Kiranya Tuhan melembutkan hatinya sehingga ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Dengan demikian, kita saling membangun di dalam iman kepada Tuhan. Semoga kita menjadi penasihat rohani yang baik, penuh hikmat dari Tuhan, sehingga berarti bagi sesama untuk bertumbuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.